Kalau kita lagi mau berangkat kerja, usahakan rasa itu sudah duluan di tempat kerja. Nah, itu mengkidamkan, mempertajalikan ya. Nah, rasa itu sudah sampai di tempat kerja ya, seakan-akan rasa itu sudah sampai di tempat kerja. Ya, nah, begitupun kita melakukan mau makan, mau mandi, usahakan kidam, ya, kidam yang mendahului kita. Yang ketiga adalah bako, ya. Bako ini kalau dalam ejaan harfiahnya itu dinamakan artinya kekal ya. Nah, kekal. Sebetulnya masa kekal ini apa sahabat beriman ya? Makanya jangan kita memprediksi kekal itu tidak ada yang mati ya. Atau dikatakan kekal itu tidak ada mati-matinya. Nah, itu hanya salah satu dari sifat Allah ya. Nah, jadi kalau dikatakan bako, nah, bako itu kan kalau kita ngambil dari hukum hijaiyahnya, ba itu kan bara'ah. Ya, bara'ah itu atau dikatakan batin, ya. Kalau kofi itu kan sempurna ya. Nah, kofi itu sempurna. Nah, setiap batinnya sempurna ya. Setiap batin Allah itu sempurna, ya. Atau dikatakan sempurna dalam perjalanan hakikat diri atau diri batin. Nah, kalau kita sudah sempurna perjalanan kita pada hakikat diri atau pada batin, maka Allah di situ mencabutlah usia kita, ya, mencabut usia kita dan dicabut ketuaan kita ya, ketuaan kita pada zahir kita, ya. Nah, tapi apabila memang semuanya sudah wahwa ma'akum aina makuntum, ya. Nah, kalau sudah wahwa ma'akum aina makuntum, kalau kamu itu sudah saya, berarti saya adalah kamu, ya. Kalau kamu sudah merasa kalau kamu sudah merasa dirimu itu adalah aku, maka aku ini adalah kamu. Begitu ya kalau bahasa secara makna ya, secara maknanya. Nah, jadi semuanya sudah dia ya, wahuwa ma'akum. Apabila semuanya sudah dia padamu, ma'akum aina, maka saya makuntum adalah kamu. Nah, ini wajib, artinya ya di sini wajibul wujudnya sudah luar biasa kita di situ ya. Wajibul wujud kita sudah luar biasa. Nah, ini wajibul wujudnya ya. Jadi yang dikatakan bako itu atau yang dikatakan ayun bako, nah, itu adalah ketetapan yang sangat sempurna, tidak berubah lagi ya. Kita itu tidak lagi kita berkelahi dengan akal kita, tidak lagi kita berkelahi dengan pikiran kita, tidak kita lagi berkelahi dengan doktrin-doktrin yang keluar dari diri kita ya. Nah, ini kita sudah ayun bako ya, sudah ayun bako di situ, kita tidak ada lagi perubahan ya. Atau dikatakan isbatul yakin ya. Nah, ini yang dihakikatkan daripada bako tadi ya. Kalau kita mengatakan bako ini la ilaha illallah hayun bako, nah, ia sebetulnya sudah menuju ketetapan atau isbatul yakin kita kepada Allah. Ketetapannya bukan pengakuan ya, sudah ketetapan. Bukan lagi kita mengaku-ngaku di situ ya, sudah ketetapan dalam diri kita bahwa sesungguhnya diri kita itu adalah perjalanan Allah itu sendiri. Nah, jadi kita kalau kita sudah menetapkan begitu sahabat beriman ya, hayun bako ya, kita sudah mengisbatkan keyakinan kita ini. Nah, di situ Allah akan bukan kita dipanjangkan umurnya, bukan ya, tapi umur kita itu dipanjangkan dengan keberkahan. Ya sih, sehingga umur kita ini yang kita gunakan di dunia ini berkah, ada gunanya di akhirat. Ya, nah gitu ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai umur kita yang kita gunakan di dunia ini sia-sia ya, dan tidak menjadikan bekal di akhirat. Nah, itu yang dikatakan bako ya. Nah, makanya Allah itu kan tidak berusia ya, Allah itu tidak berusia, Allah itu tidak seperti kayak manusia atau dia merasa tua. Nah, makanya dengan cukup kita mentajalikan ya, mentajalikan, insya Allah kita bisa di sini. Jadi
Jadi kita hanya cukup mentajalikan kebakuan Allah di dalam fana filanya, atau diri kita yang fana, atau dalam diri kita yang mematikan diri kita tadi ya. Nah, mematikan diri kita itu ada apa ya? Ada pokoknya. Yang keempat yaitu mukhalifatuhu fil hawadis ya. Nah, dengan nama Allah yang menciptakan dalam perbedaan. Jadi ini artinya, maksudnya sahabat beriman ya, Allah selalu di sini menjaga maujudnya yang tidak setara dengan Dia. Ya. Ya. Macam contoh saya, tidak mungkin saya sama dengan Bang Alan. Ya. Dia selalu menjaga. Setiap yang menghadirkan dirinya di alam semesta ini tidak ada yang sama dengan dirinya. Dia selalu menjaga tuh. Setiap dilahirkan artinya manusia itu selalu tidak ada yang sama dengan yang lain ya. Nah, ini dikatakan mukhalifatuhu fil hawadis ya. Dia selalu menjaga maujudnya tuh yang tidak boleh setara dengan dia. Dia menciptakan segala bentuk maujud yang tidak setara baginya. Atau dikatakan laisa kamislihin ya. Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama dari diriku ya. Ini kan kajian Al-Quran, kan kajian tentang diri kita masing-masing ya. Makanya saya katakan diriku ya diriku. Kalau Bang Heri memahaminya untuk dirinya ya dirinya ya. Kalau untuk Bunda Nevi ini ya untuk Bunda Nevi gitu ya. Al-Quran itu semua petunjuk diri ya, petunjuk diri kita masing-masing ya. Nah, kalau Al-Quran itu menyatakan diri saya, berarti kalau dipahamkan untuk Bang Heri ya Bang Heri untuk sendiri ya. Kalau saya menyebutkan kata aku ya. Jadi laisa kamislihin ya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama, tapi menjadikan sesuatu yang berbeda. Nah, ini perbedaan kita adalah kodratnya Allah ya. Jangan kita mengaku kalau kita yang berbeda-beda ya. Untuk mendapatkan ketuhanan Allah dengan mengimani perbedaan ya. Ini dalam bahasa akidah, salah satu tanda perbedaan itu adalah saling mengenal. Makanya saling mengenal ini tujuannya apa? Kalau ada perbedaan itu, di situ dasar kita untuk mengenal Allah ya. Coba kalau yang kita lihat ini sama semua wajah kita, coba. Berarti Allah di situ tidak mampu membedakan ya. Berarti di situ tidak ada tanda-tanda kebesaran Allah, karena kita mampu karena kita sama semua, dari hewan, dari pohon, dari yang lain-lain, manusia yang lain-lain sama semua. Berarti Allah tidak mampu membeda-bedakan, tapi karena Allah mampu membeda-bedakan dan mampu juga menjaga kodratnya sendiri ya. Dalam perbedaan, ini yang dikatakan qiyamu binafsihi ya, sahabat berimannya yang tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kalau kita sama semua, nggak bakalan kita kenal Allah ya, tidak bakalan kita mengenal kekuasaan Allah. Tapi karena ada perbedaan, masya Allah ya, kalau kita berjumpa dengan yang lain ya, masya Allah, rupa-rupanya Allah ada juga yang begini ya. Rupa-rupanya Allah seperti ini ya. Allah, rupa-rupanya wajah Allah ada yang begini ya. Ya Allah, rupa-rupanya wajah Allah ada yang lebih cantik. Itu ya. Jadi sahabat beriman, ternyata itu adalah salah satu sifat yang tidak mungkin bisa kita mengikuti ya. Jadi segala berbentuk perbedaan itu adalah kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah. Jadi jangan kita menempatkan diri kita di tempat perbedaan tadi. Maksudnya kalau kita memang sudah begini, tidak perlu lagi kita menjadi binatang, tidak perlu lagi kita menjadi tanaman, tidak perlu lagi saya Bang hamba Allah menjadi Alan ya. Tidak perlu lagi Kak Nevi ingin menjadi Mbak Yuni ya. Tidak perlu lagi ya.
macam kita ini Subang ya, dia pakai anting-anting di telinganya, dia pakai anting-anting di hidungnya, sehingga kita ikut-ikut mentusuk hidung kita untuk dipakaikan anting-anting. Ya, ada ini, pada ini kita ikutin ya. Adanya itu kalau kita cantik harus kita bikin lesung pipi, kita buatlah operasi lesung pipi kita ini, kita buatlah dia tirus ini dagu kita ya. Itu tidak boleh sahabat beriman ya. Ya, tidak bisa kita mengakui ya, hanya dia yang bagaimana artinya menempatkan perbedaan itu dengan kekuasaannya itu sendiri. Bisa kita memiliki ya, atau kita tidak bisa mengakui, menyamakan dengan diri kita itu. Jadi sahabat beriman ya, jangan kita menempatkan diri dalam pandangan bahwasanya itu adalah kemudahan diberikan oleh Allah agar kita bisa mengimani Allah dengan perbedaannya tadi. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Ya. Qiyamuhu binafsihi. Ya, atau dikatakan berdiri sendiri. Apa sebetulnya nafsihi? Nafsihi itu adalah kehidupan Allah yang tidak bisa disetarakan dengan kehidupan lain ya, karena di sini ada ada nafsihi, ada hi lagi di situ ya. Ada batin, ada sir ya, ada sin. Nafsihi. Jadi kehidupan ini kita tidak boleh ya, kehidupan kita ini tidak boleh kita menyamakan dengan kehidupan kita sama dengan makhluk ya. Contohnya kita mengatakan saya ini tempatnya dosa, saya ini tempatnya salah, saya ini tempatnya maksiat. Sesungguhnya yang berbuat dosa itu adalah makhluk ya. Makanya kalau manusia itu dia berbuat dosa, itu sudah makhluk dia ya, sudah makhluk ya. Kalau dia berbuat maksiat itu sudah makhluk, kalau dia mengatakan sedemikian itu sudah makhluk ya. Itu tidak boleh kita menyamakan ya, tidak boleh. Kalau kita sudah menyamakan berarti kita sudah menyamakan sifat Allah tadi yang dikatakan qiyamu binafsihi. Apa kalau hewan mati ya, ini saya beri lagi kiasan ya. Contohnya kalau hewan itu mati, nyawanya dicabut. Tapi kalau manusia mati, bukan nyawa dicabut ya, tapi dia berpindah kepada Allah ya. Makanya di sini kita harus sahabat beriman, kalau kita memang dari Allah ya, Tuhan dari Tuhan, kita dari Tuhan, angkat derajat kita di sini ya, angkat derajat kita ya, dalam kehidupan kita maupun dalam kematian kita. Jangan kita samakan dengan makhluk ya. Ya, jangan pernah dibut nyawanya, tapi kematianmu adalah markazi, atau dikatakan kecil kekal berpindah. Inilah yang dikatakan innalillahi ya. Yang dikatakan inna lillahi ya. Ini markazi agak kecil yang berpindah. Mungkin ada yang sahabat-sahabat mau bertanya, mungkin ini mau silakan nih. Itu lagi mau laporan dulu. Silakan teman-teman kalau mau bertanya sama Pak Bin, silakan. Bang Ahmed, buka mic-nya Bang Ahmed. Maksudnya kayak gimana kan Evi? Ada mau sholat? Iya. Iya silakan. Itu biasanya Bang Ahmed tanya banyak